Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Asep Bambang Supriyatna, merupakan guru pengajar di SMA Negeri 1 Jatiwangi. Saya merupakan mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati yang akan melakukan praktik pengalaman lapangan uji kinerja dengan kompetensi dasar. Yang pertama adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Lalu yang kedua adalah membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Tujuan dari pembelajaran ini adalah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan project based learning dengan pendekatan saintifik TPACK. Diharapkan nanti peserta didik mampu menjelaskan, mencontohkan, mengklasifikasikan dan menganalisis transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan dagang untuk dicatat ke dalam jurnal umum sehingga dapat tersaji pencatatan jurnal umum yang baik dan benar, penuh tanggung jawab, bekerja keras, teliti, tekun, disiplin, proaktif, santun dan bekerja sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, hari ini semangat sekali ya. Semangat. Alhamdulillah. Gimana? Sehat semua anakku? Alhamdulillah. Terima kasih untuk KM yang telah mempersiapkan tim fokus dan sebagainya. Ya, terima kasih ya. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Hari ini gimana kabarnya anakku? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Hadir semua. semua. Luar biasa, berarti kalian semangat. Silakan untuk yang berdoa kita sebelum belajar kita. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kalian telah hadir semua, semangat ya. Untuk hari ini kita masuk ke materi tentang transaksi-transaksi di perusahaan dagang dan pencatatan ke dalam jurnal umum ya. Ini adalah kompetensi dasar yang akan Bapak sampaikan di semester 2 ini, yaitu pertama adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Lalu selanjutnya adalah membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Semester kemarin kalian belajar tentang perusahaan jasa. Nah, selanjutnya indikator pencapaiannya yaitu kalian akan wajib atau mampu menjelaskan pengertian transaksi di perusahaan dagang, lalu mencontohkan transaksi-transaksi di perusahaan dagang seperti apa aja, lalu mengklasifikasikan transaksi-transaksi di perusahaan dagang itu apa saja, ya, lalu menganalisis dari transaksi-transaksi yang terjadi, lalu dicatat ke dalam jurnal umum dan pencatatan transaksi ke jurnal umum. Ya, nanti kalian akan belajar dengan yang tadi Bapak sampaikan. Lalu tujuan pembelajarannya nanti yang akan tercapai adalah Bapak akan menggunakan pembelajaran dengan project based learning dengan pendekatan saintifik TPACK. Nanti diharapkan kalian mampu mencontohkan, menjelaskan, mengklasifikasikan dan menganalisis transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan dagang untuk dicatat ke dalam jurnal umum sehingga dapat tersaji pencatatan jurnal umum yang baik dan benar, penuh tanggung jawab, bekerja keras, tekun, disiplin, proaktif, santun dan bekerja sama. Istilah saran penjual yaitu 2/10 M/30. Contohnya ya seperti di perusahaan ini perusahaan dagang ya. Ya. Artinya apa? Ya, Jack, cakap. 2/10 N/30 artinya adalah jika dibayar transaksi kredit jika dibayar dari melakukan pembayaran 30 hari Ya. dan akan mendapat potongan senilai 2% jika dibayar kurang dari 10 hari. Ada yang mau menyempurnakan?
Pembayaran paling telat 30 hari dari tanggal transaksi, dan jika pembayaran dilakukan 10 hari sebelumnya, maka akan mendapatkan potongan senilai 2%. Dengan belajar tentang transaksi perusahaan dagang, nanti kalian akan mampu menyusun laporan keuangan. Yang pertama adalah menyusun jurnal umum dulu. Setelah jurnal umum, lalu menyusun ke buku besar. Setelah buku besar, nanti masuk ke neraca saldo, ya, lalu ke worksheet dan menghasilkan laporan keuangan. Semoga kalian mampu ya. Amin. Semangat. Biasa ya. Kita mulai. Nah, ini transaksi perusahaan dagang itu apa sih? Transaksi perusahaan dagang? Ya. Transaksi perusahaan dagang adalah suatu aktivitas perusahaan pemilahan aset atau harta perusahaan. Oke. Sekarang Bapak mau tanya, dalam transaksi di perusahaan dagang nanti pencatatannya apa saja? Yang tahu ini evaluasi ya, minggu semester kemarin tentang perusahaan jasa kalian mampu menjelaskan ini transaksinya apa saja. Nah sekarang di perusahaan dagang apa aja transaksinya? Ya silakan kali. Ada pembelian secara kredit, Ya. pembelian secara lunas, Ya. penjualan secara kredit, Betul. penjualan secara lunas, Ya, penerimaan utang pembelian, ya, pembayaran utang pembelian, ya, penerimaan utang penjualan, ya. ada pengeluaran beban. Iya luar biasa ya, masih ingat ya berarti. Kasih aplaus dulu dong. Oke, selanjutnya kalian mohon saksikan dari media pembelajaran Bapak. Kalian lihat ke depan, di sini ada pembelajaran. Silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali Bapak. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya tentang transaksi di perusahaan dagang dan pencatatan ke dalam jurnal umum di semester genap ini. Dan nanti bagaimana kabarnya sehat? Sehat. Dan pada pertemuan yang kedua di semester genap ini kita tetap masih menggunakan karya yang Bapak temukan dulu kemarin, yaitu menganalisis siklus akuntansi pada perusahaan dagang, lalu membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Ini kurang lebih sampai 10 pertemuan. Pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang ini ada kaitannya dengan pertemuan pertama. Kalau pertemuan pertama kita menjelaskan pengerjaan transaksi perusahaan dagang, sudah dijelaskan. Terus contoh-contoh transaksi di perusahaan dagang juga sudah dijelaskan. Mengklasifikasikan transaksi di perusahaan dagang itu juga sudah dijelaskan kemarin. Dan sekarang adalah menganalisis transaksi di perusahaan dagang untuk mencatat dalam jurnal. Kalian nanti keterampilannya adalah mampu menyajikan secara. Coba lihat analisis transaksi, coba oleh kalian analisis, diulangi lagi. Ini adalah bukti pengeluaran. Ini apa artinya? Jadi apa? Apa? Apa cirinya bahwa itu pembelian secara tunai? Tidak ada syarat. Luar biasa ya, kalian udah paham berarti ya. Sekarang kita lihat kalau di kalimat itu dibeli barang dagangan dari sekeliling sebesar. Lalu analisis transaksinya adalah sebesar. Artinya apa itu? Jadi apa? Pembelian secara Pembelian peralatan secara tunai. Ya. Siapa yang mau ke depan mencoba untuk menganalisis sebelum Bapak bahas? Ya, silakan. Ya, boleh. Dengan Ani ya? Silakan. Di sebelah sini Pak. Langsung aja di jurnal.
Jurnalnya ya, berdiri dulu ya. Di sini menurut Sani bahwa terjadi pembelian peralatan secara tunai sebesar. Betul analisisnya? Lalu di jurnal menurut Sani adalah pembelian bertambah disimpan di debit sebesar Rp2.500.000, pada kas berkurang Rp2.500.000 di kredit. Kita lihat ya hasil analisis transaksinya. Nah, sedikit untuk koreksi bahwa posisi uang itu harus agak menjorok kalau posisi kreditnya sebagainya. Siap? Oke. Lalu jurnal umumnya sama dengan apa yang telah dicatat. Kita lihat betul atau salah dari apa yang analisis yang telah dilakukan ini. Angka 3. Lalu peralatan di sebesar Rp7.500.000 ya. Ada kas nilai Rp2.500.000. Luar biasa, silakan kembali. Selanjutnya, coba analisis transaksi yang di depan. Siapa? Ya, boleh, silakan. Ini kejadiannya apa dulu? Benar. Pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit. Cirinya apa? Karena ada syarat pembayaran yaitu 2/10 dari N/30. Betul? Selain itu apa? Lalu yang menggunakan adalah Sriwijaya. Berarti bukan perusahaan. Dan berarti kita melakukan pembelian. Iya. Oke, coba kita lihat ya. Untuk Diana boleh buat analisis transaksinya langsung di jurnal aja. Gak apa-apa. Diana ya. Baik, dari bukti transaksi kita mengetahui bahwa adanya kegiatan pembelian dan sejumlah 5 juta diletakkan di debit. Sedangkan kami cara pembayarannya yaitu bank dagang sebesar 5 juta diletakkan di kredit. Kita lihat ya. Analisis yang telah dilakukan oleh Diana yaitu pembelian bertambah sebagai dewa ada utang dagang di kita pendekatannya adalah pembelian sebesar 5 juta di dewa pada utang dagang nilai 5 juta dari terima kasih, silakan dulu. Selanjutnya hari ini kalian harus mampu menyelesaikan soal latihan tapi secara berkelompok. Ya, silakan oleh kelompok yang telah ditentukan seperti biasa. Kelompoknya analisis dari transaksi, lalu kalian kerjakan, nanti kita bahas per kelompok. Ya, siap? Siap. Silakan kalian buka lembar kerjanya, KPD-nya, HP-nya diaktifkan, QR code-nya tolong silakan di-scan barcode-nya. QR code-nya. Ya, silakan kerjakan ya. Silakan berkelompok biar bekerja sama, analisis bersama. Ini kelompok 1 bagaimana? Bisa? Kelompok 2 bisa? Coba kerjakan ya. Iya, Coba. Udah dibuka semuanya soalnya. Kelompok 3 gimana? Ada masalah tidak? Coba bisa ya? Silakan kerjakan. Kelompok 4 bagaimana? Bisa? Ya, kerjakan. Jadi tanggal 5 itu ada kegiatan pembelian itu sebesar 3 juta dibeli dari dagang Mas Dodi dengan harga 3 juta dengan syarat 2/10 N/30. Menurut kalian itu pembayaran secara apa? Berarti itu pembayarannya kredit. Iya. Soalnya ada syarat. Jadi masuk ke Kredit. Hitung. Berarti di sini 3 juta ya? Iya.
Terus di kreditnya 3 juta. Pasti doang ya. Wah, cepat ya. Kalian berarti udah paham ya materi yang Bapak jelaskan. Nah, Dimas gimana? Di kelompok 1 gimana? Tidak ada kendala? Gimana? Sudah selesai? Benar? Mantap ya. Cepat banget waktunya, hampir kurang lebih 20 menit selesai. Nah, Bapak akan coba nih kelompok sejauh mana kalian setelah bekerja sama. Kelompok 3 dulu, transaksi yang pertama, apa kejadiannya? Beli barang dagangan dari Tuan Nodi dengan harga 3 juta rupiah dengan syarat 2/10 N per 30. Artinya apa? Artinya telah dibelinya barang dari dagangan Tuan Rodi dengan pembelian secara kredit. Secara kredit. Dengan harga 3 juta rupiah. Kenapa dikatakan dibelinya secara kredit? Karena ada apa? Karena adanya syarat pembelian yaitu 2/10 N per 30. Iya. Coba jurnal ke depan. Kelompok 3 ya. Ini lihat kekompakan kalian. Muhammad Zakaria. Silakan di jurnal. Tanggal 5 bulan 1 tahun 2022 ya. Pembelian besar berapa? Bentar ya. Pembelian di debit sebesar 3 juta, ada hutang dagang di kredit sebesar 3 juta. Coba kelompok lain analisis dari hasil apa yang dikerjakan dari kelompok 3 sama atau ada yang mau berkomentar? Silakan. Sama. Tidak ada masalah ya? Iya. Oke. Silakan duduk ha. Selanjutnya Bapak akan coba ke kelompok Bapak lepas ya, siapa yang siap ya. Untuk transaksi kedua silakan tunjukkan tangan dari kelompok mana? Ya, silakan. Apa kejadian apa? Dijual barang dagangan kepada toko Tintin dengan harga 3.500.000 rupiah dengan syarat 2/10 sampai N3/30. Artinya ini adalah terjadi apa? Terjadi transaksi penjualan secara kredit. Ada apa cirinya? Ada piutang dagang. Cirinya apa? Adanya Syarat. Syarat. Yaitu 2/10 N/30. Dari kelompok 2 ya. Iya. Bima Ramadan silakan ke depan untuk mengerjakan analisis transaksinya dan dicatat ke dalam jurnal. Silakan. Di bawahnya dari pekerjaan Zakaria. Coba kelompok lain lihat ke depan apa yang dianalisis dari kelompok 2. Jika ada perbedaan ataupun sudut pandang yang lain silakan komentar ya. Iya, Pak.
Nah, ini jurnal yang telah dicatat oleh kelompok 2 dari transaksi kedua, yaitu adanya penjualan secara kredit ya sebesar Rp3.500.000. Jurnalnya seperti yang terlihat di depan. Coba lihat semuanya, piutang dagang di debit sebesar Rp3.500.000 sama atau berbeda? Sama. Lalu selanjutnya pada penjualan di kredit sebesar Rp3.500.000. Sama atau berbeda? Sama. Ya, betul. Silakan kembali. Selanjutnya transaksi ketiga dari latihan soal kelompok yang Bapak kasih di LKPD. Silakan siapa yang mau mengikuti? Silakan. Dari kelompok 4. Setelah di artworknya udah di bar, tidak Pak, di search apa soal yang ketiga? Tanggal 12 dibayar transaksi tanggal 5 Januari 2022. Berarti ada kaitannya dengan tanggal berapa? Tanggal 5. Berarti tanggal 5 ya. Silakan ke depan dari kelompok 4. Siapa yang mau maju? Yesa ya. Kalau hubungan dengan tanggal 5 berarti kan ada syaratnya. Masih periode keuangan tidak. Baik Pak. Oke, sebentar. Ini pencatatannya ya dari transaksi tanggal 5. Lihat ke depan. Hutang dagang berarti ada bayar ya. Berarti kalau bayar hutangnya berkurang. Kalau hutang berkurang disimpan di sebesar 3 juta. Hutang berkurang berarti ada kita bayar hutang kan? Berarti ada yang berkurang apa? Tas di kredit sebesar 2.940.000. Ada potongan ini gimana? Jadi karena kita bayarnya kurang dari 10 hari dari tanggal yang telah ditentukan, kita dapat potongan harga jadi 2% dan itu tuh sebesar 60.000. Ya, berarti cara menghitungnya 2% dikali total hutang ya. Ya, betul atau bagaimana? Betul. Ya, karena ada potongan berarti di transaksi ini masuk ke periode potongan. Karena dari tanggal 5 sampai dengan ke tanggal 12 itu baru berapa hari? 7 hari ya, berarti masih di bawah 10 hari. Ada yang mau berkomentar dari apa yang telah diselesaikan oleh Yesa? Tidak ada? Tidak ada. Cukup? Ya, silakan. Oke. Selanjutnya transaksi keempat yaitu siapa? Ya. Saya Pak. Ini ya dari kelompok 1. Silahkan, apa yang terjadi di transaksi keempat? Di sini terima kembali barang dagang yang dijual kepada toko titin karena ada terjadi kerusakan sebesar Rp500.000. Jadi ada apa? Kejadian apa ya? Jadi ada kejadian retur penjualan. Retur ya. Silakan kerjakan di depan. Ini sudah.
Yang lainnya perhatikan ke depan. Yang lain, lihat ke depan ya. Karena ini berhubungan dengan transaksi tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal 10 dari apa yang kita jual ternyata ada apa? Karena ada kerusakan. Berapa yang rusaknya? Nilai berapa? 500.000. Berarti jurnalnya adalah, silakan baca sendiri. Di sini terjadi pembelian barang atau penjualan karena terjadi kerusakan sebesar 500.000 rupiah disimpan di kredit. Kemudian kerusakan dagangnya sebesar 500.000 rupiah disimpan di kredit. Di debit disimpan di kredit. Bagaimana yang lain? Betul. Ya, silakan kembali. Ya, alhamdulillah semua materi ataupun latihan yang berkelompok ini sudah selesai dan kalian telah memahaminya. Untuk materi kali ini luar biasa ya, kalian sudah paham. Memang ada sedikit catatan dari Bapak. Untuk pencatatan mungkin ada beberapa catatan yang mesti diperbaiki dalam hal pencatatan. Itu untuk posisi debat itu harus lurus. Lalu yang kreditnya agak menjorok dan tanpa dikasih keterangan pun juga sebenarnya itu udah ada arti kalau yang menjorok itu ada kredit. Ya. Selanjutnya nanti di rumah kalian coba lihat ke layar dan juga materinya, yaitu ada latihan soal mandiri ya, sama dengan menggunakan QR code. Itu bisa kalian akses di LKPD yang kalian pegang. Nanti kerjakan di rumah. Selanjutnya minggu depan kita akan periksa ataupun hari ini luar biasa kalian telah memahami dari apa yang telah Bapak sampaikan. Bapak merasa puas. Semoga kedepannya kalian lebih bersemangat lagi. Karena setelah kalian mampu melakukan ataupun pencatatan jurnal, langkah selanjutnya adalah memposting ke buku, melakukan pencatatan, lalu pencatatan selanjutnya adalah memposting ke buku. Ya, selanjutnya setelah kalian melakukan pencatatan jurnal umum, langkah selanjutnya adalah melakukan pencatatan di buku. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Mungkin ada kesan dari materi yang sekarang, karena sebelumnya kita belajar tentang perusahaan jasa ya. Nah, bagaimana ada perbedaan ataupun komentar dari materi yang sekarang Bapak sampaikan? Oh, enggak. Jadi menurut saya pencatatan transaksi di perusahaan dagang itu hampir sama dengan pencatatan transaksi di perusahaan jasa yang telah dibahas di semester ganjil kemarin. Nah, yang membedakannya itu di perusahaan dagang dikenal dengan penjualan, sedangkan di perusahaan jasa dikenal dengan pendapatan. Dan untuk jurnal umumnya pun sama Bapak. Dengan menganalisis langsung bukti transaksi dengan bukti asli bukan kalimat, membuat saya menjadi lebih paham dan memudahkan saya untuk memasukkannya ke dalam jurnal umum. Luar biasa. Di sini ada perbedaan ya. Bapak sengaja untuk semester ganjil kemarin di perusahaan jasa itu lebih banyaknya cenderung bukti transaksinya dengan kalimat. Nah, sekarang di semester genap untuk perusahaan dagang Bapak robah. Jadi kalian tidak lagi melihat kalimat, tetapi langsung dengan bukti transaksi. Jadi seolah-olah kalian itu sekarang berada di perusahaan dan kalian adalah sebagai pelaku yang melakukan pencatatan dari transaksi-transaksi tersebut ya. Oke, cukup hari ini sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari topik walidaya wassalamu.